Baiklah teman-teman, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita sama-sama dapat berkumpul di ruang Zoom pada sore hari ini. Yang terhormat dosen pengampu kita pada mata kuliah Ilmu Sains, yaitu Bapak Dr. Aulia Azhar SDMSI dan Ibu Tuti Lestari SSI MSI. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai salah lawak dan keterkaitannya dengan suhu, kalor, dan pemuaian. Di mana anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anita Febri Amelia Putri dengan NIM 21231002. Yang kedua yaitu Nola Afriani dengan NIM 21231018. Selanjutnya ada Ridwana Zuliani Putri dengan NIM 21231028. Dan saya sendiri, Salsa Nabila, dengan NIM 21231010. Baiklah, di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai sejarah Salalawa. Selanjutnya itu cara pembuatan Salalawa, dan yang terakhir yaitu bagaimana keterkaitan antara Salalawa dan baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai sejarah Salalawa yang akan dijelaskan oleh Nola. Kepada Nola dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan dari moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai sejarah dari Salalawa. Next, nah. Salah satu keistimewaan dari Kota Pariaman adalah perbatasan langsung dengan Samudra India, yang sama halnya dengan Kota Padang, sehingga salah satu wilayah penghasilan masyarakatnya yaitu berupa nelayan, UMKM, wira swasta, dan bergerak di bidang pariwisata. Dengan demikian, sumber daya masyarakat Pariaman adalah memanfaatkan sumber daya dari laut, terutama itu pengolahan ikan, dan sebagian darinya dari hasil laut itu diawetkan, di mana Pariaman itu merupakan kota yang memiliki garis pantai yang cukup besar. Nah, salah satu kuliner yang dikembangkan oleh masyarakat Pariaman itu salah satunya yaitu memanfaatkan ikan asin ataupun ikan segar yang dijadikan sebagai salalawak. Bahan dasar dari salalawak itu yaitu ikan asin dan tepung beras putih yang dilengkapi dengan bumbu rempah-rempah yang khas dari Sumatera Barat. Sejarah pernyataan yang disampaikan barusan itu merupakan bersumber dari mungkin lanjut saja, di mana Salalawa itu terdiri atas dua kata. Nah, sumbernya yaitu website resmi pemerintahan Kota Pariaman. Nah, Salalawa itu berasal dari dua kata, yaitu pertama itu sala, yang berarti dalam bahasa Minang yang digoreng. Sedangkan lawak yaitu ikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa salalawak merupakan gorengan rata-rata sebagian bola yang rata-rata besarnya seukuran bola pingpong yang berwarna kuning dan kunyit. Di mana bahan dasar dari salalawak itu yaitu tepung beras, cabai, kunyit, bawang-bawangan, garam, serta ikan asin dan bumbu penyedap lainnya.
secara garis besar itu terbagi atas 3, yaitu sala bule, sala basah, dan sala enggok. Sala lawa ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk, jenis dan jenis ikan dan adonannya. Berdasarkan bentuknya, sala lawa ini berbentuk seperti bola pingpong yang garing, di mana sala lawa ini berbentuk bulat, tidak beraturan, serta bertekstur lunak. Sedangkan sala onggok berbentuk bulat pipih, tidak beraturan, dan cenderung kriuk serta kriuk seperti kerupuk. Nah, berdasarkan jenis ikannya, sala bule menggunakan ikan asin di mana ikan asin yang utuh dan tidak dibelah sehingga tekstur dagingnya lebih lunak. Ikan asin ini dipotong kecil-kecil, di mana sala basah menggunakan ikan basah yang disebut juga dengan ikan situa yang dihancurkan, sedangkan sala onggok merupakan ikan teri basah. Nah, berdasarkan adonannya, sala bule menggunakan adonan yang kering, basah, dan sala basah menggunakan adonan yang basah. Dan sala onggok merupakan menggunakan adonan yang basah. Jadi, sala lawak yang dari Pariaman itu memiliki berbagai jenis bentuk dan jenis adonan yang berbeda-beda yang telah dijelaskan, yaitu ada 3, sala bule, sala lawak, dan sala onggok. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nola. Itulah materi yang disampaikan oleh Nola. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara pembuatan dari sala lawak ini. Adapun alat-alat yang dapat kita gunakan untuk membuat sala lawak itu seperti wajan, spatula, kompor, dan wadah. Adapun bahannya yaitu seperti tepung beras, ikan asin, bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, lengkuas, kunyit, daun bawang, air panas, minyak goreng, dan garam. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan sala lawak ini. Yang pertama yaitu kita iris daun kunyit, campurkan pada tepung beras, lalu disangrai 15 menit hingga kekuningan, lalu diangkat. Selanjutnya, giling bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kunyit, lengkuas, dan iris dan bawang. Selanjutnya, kita tambahkan potongan-potongan kecil ikan asin, garam, dan air panas, dan aduk sampai rata dan dapat dibentuk. Yang terakhir, kita ambil sedikit adonan, bentuk menjadi bulat seperti sebesar bola pingpong, goreng hingga kuning kecoklatan, lalu tiriskan, sehingga sala lawak dapat disajikan. Selanjutnya yaitu kaitan antara sala lawak dengan materi IPA.
Baiklah, selanjutnya itu materi hubungan antara salalawak dengan materi IPA. Yang pertama itu adalah kita akan membahas yaitu suhu, yang mana pengertian dari suhu sendiri adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda, yang mana suatu benda itu dapat dinyatakan panas ketika ia memiliki suhu yang lebih tinggi, suatu benda dapat dinyatakan dingin ketika suhunya itu lebih rendah. Nah, kaitannya dengan proses memasak salalawak adalah yang mana menggunakan air panas untuk membuat adonan salalawak agar tidak keras. Suhu panas pada air menyebabkan proses gelatinisasi pada tepung berupa merenggangnya beberapa double helix fraksi amilopektin dan terlepas saat ikatan hidrogen terputus sehingga terserap masuk ke dalam granula pati. Hal ini menyebabkan tekstur salalawak menjadi tidak keras. Ketika minyak goreng yang panas dimasukkan adonan salalawak, maka salalawak itu akan matang. Karena kalor atau panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Next. Selanjutnya adalah kalor, yang mana kalor ini merupakan ukuran banyaknya panas yang mengalir pada suatu benda menuju benda lainnya. Kalor mengalirkan energi panas dan benda yang suhunya tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Nah, di sini terdapat rumus untuk menentukan suhu, yang mana rumusnya sama dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, atau bisa juga Q sama dengan C kali delta T, yang mana Q itu adalah kalor dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu dengan derajat Celcius, dan C adalah kapasitas kalor dengan satuan Joule per kilogram atau Joule per derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Yang A, melepaskan kalor. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor antara lain itu seperti membeku, yaitu perubahan dari cair menjadi padat, mengembun, yaitu perubahan dari wujud gas menjadi cair, dan deposisi, yaitu perubahan wujud gas dari menjadi padat. Yang B adalah memerlukan kalor, yang mana merupakan perubahan wujud zat yang memerlukan kalor antara lain itu seperti mencair, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair, dan menguap, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas, dan yang ketiga ada menyublim, yaitu merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh Anita. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridona. Kepada Ridona dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini terjadi dalam tiga jenis, yaitu yang pertama konduksi atau disebut juga dengan sebagai hantaran. Yang mana konduksi adalah transfer energi internal dengan tumbukan partikel-partikel mikroskopis dan pergerakan elektron bebas di dalam benda. Konduksi mengalami perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai adanya perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Nah, contohnya itu ketika seseorang memegang ujung besi di mana ujung besi lain dipanaskan. Keterkaitan dengan proses memasak salalawak yaitu ketika kita memasak salalawak, maka telinga atau pegangan kuali dan juga tangkai spatula akan terasa panas karena hantaran panas dari api kompor. Nah, selanjutnya perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi atau aliran.
atau aliran. Yang mana konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan perpindahan partikelnya. Contohnya itu elemen pemanas oven, pemanggang roti, penanak nasi, dan lain-lainnya. Keterkaitan konveksi dengan proses memasak salalawak yaitu ketika minyak goreng yang digunakan untuk memasak salalawak lama-kelamaan akan panas karena adanya aliran panas dari api kompor. Nah, perpindahan kalor yang selanjutnya itu radiasi. Radiasi adalah energi yang terpancar dari materi dalam bentuk partikel atau gelombang. Contohnya itu sinar matahari yang menyinari bumi. Nah, keterkaitan radiasi dengan proses memasak salalawak yaitu yang pertama, orang yang sedang memasak salalawak akan merasakan panas dari proses penggorengan salalawak tersebut. Dan yang kedua yaitu pada saat kita memasak salalawak, panas dari api kompor akan pindah ke kuali. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemuaian. Pemuaian adalah sebuah peristiwa memuainya sebuah zat karena peningkatan suhu yang terjadi. Nah, kaitan pemuaian dengan proses membuat salalawak yaitu dalam proses keterkaitan suhu pemuaian dengan proses membuat salalawak yaitu dalam proses pemasakan salalawak, pemuaian menjadi relevan karena suhu yang diterapkan pada bahan mempengaruhi pemuaian molekul-molekul dalam bahan tersebut. Pada dasarnya, ketika suhu meningkat, maka bahan cenderung memuai. Nah, dalam konteks pemasakan salalawak, pemuaian dapat memainkan peran penting karena perubahan dimensi pada bahan bisa mempengaruhi tekstur dan karakteristik fisiknya selama proses pemasakan. Sebagai contohnya, yaitu pada beberapa bahan, pemuaian dapat menyebabkan perubahan bentuk atau ukuran fisik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses pemasakan salalawak. Nah, dengan demikian, pemahaman tentang sifat pemuaian bahan dapat membantu dalam mengelola dan memahami proses pemasakan salalawak secara lebih efektif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu kami akan membuka 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi penambahan materi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi dari untuk kelompok kami? Kepada teman-teman dipersilahkan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Sesi selanjutnya yaitu sesi kritik dan saran. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami? Kalau ada, dipersilakan raise hand. Baiklah teman-teman, sepertinya juga tidak ada. Selanjutnya yaitu kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Jika ada, silakan raise hand atau unmute.
Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang bertanya kepada kelompok kami? Jika ada, silakan raise hand atau unmute. Baiklah teman-teman, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Baiklah, sampai sini diskusi kelompok 3 pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari penyampaian kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimohon untuk mengaktifkan kameranya.